Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Abdul Kholek di channel Berbagi TV. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya adalah penggagas dari program Sagusanov Satu Guru Satu Inovasi, dan saat ini saya adalah pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Di kesempatan ini kita akan melakukan opening kegiatan Sagusanov Google Classroom. Maksud dan tujuan dari opening ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu kita kerjakan dalam pelaksanaan workshop ini beserta tugas-tugas yang nanti akan diberikan. Setiap minggu kami melakukan kegiatan opening untuk workshop yang berbeda-beda. Hal ini didasari oleh pertanyaan-pertanyaan dasar dari peserta pada saat workshop itu berlangsung. Karena itu, beberapa minggu terakhir kami putuskan untuk melakukan kegiatan opening di setiap workshop yang diberikan. Dan kami menegaskan bahwa opening ini adalah wajib bagi peserta di workshop ini. Bapak Ibu, yang malam ini mengikuti opening Sagusanov Google Classroom akan kami berikan kesempatan untuk melanjutkan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Ibu yang malam ini tidak mengikuti opening ini, maka kami nyatakan untuk tidak bisa melanjutkan. Ini adalah bentuk kedisiplinan supaya Bapak Ibu jelas apa yang harus dilakukan sehingga tidak salah persepsi pada saat nanti mengerjakan tugas-tugas yang ada. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya dulu biar Bapak Ibu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Baik Bapak Ibu, barangkali sebagian dari Bapak Ibu sudah memahami apa itu Google Classroom. Namun tidak ada salahnya di kesempatan malam ini saya mengenalkan kembali, barangkali ada peserta yang baru mengetahui apa itu Google Classroom. Jadi Google Classroom adalah aplikasi yang memungkinkan guru untuk membuat area kelas secara online. Guru dapat mengelola semua dokumen yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran. Dokumen pembelajaran dapat disimpan langsung di Google Drive dan dapat diedit di aplikasi Drive, seperti Google Documents, Spreadsheet, dan sebagainya. Apa pembeda Google Classroom dengan Google Drive? Google Classroom mempunyai antarmuka guru dengan murid yang dirancang oleh Google untuk mempertemukan antara guru dan murid secara online. Google Classroom adalah aplikasi yang sangat penting saat pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Aplikasi ini digunakan untuk interaksi antara guru dan murid, memberi tugas dan menyelesaikannya. Belajar online memang sudah berlangsung selama beberapa bulan, namun ada saja yang masih mengalami kendala dalam menggunakan Google Classroom ini. Dan karenanya saat ini kami menyelenggarakan workshop Google Classroom dalam rangka untuk mengenalkan dan menggunakan aplikasi Google Classroom dalam proses belajar mengajar secara online. Google Classroom akan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih produktif dan bermakna dengan menyederhanakan tugas, meningkatkan kolaborasi, dan membina komunikasi. Kita sebagai guru dapat membuat kelas, memberikan tugas, mengirim masukan, dan melihat semuanya di satu tempat. Google Classroom juga terintegrasi secara lancar dengan fitur Google lainnya seperti Google Document dan Google Drive. Baik, saatnya kita memasuki materi dan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta. Yang pertama, bahwa workshop ini diselenggarakan oleh Sagusanov dengan menggunakan channel Berbagi TV. Karena itu, bagi Bapak Ibu, kami minta untuk melakukan subscribe pada channel ini. Yang kedua, jangan lupa materi-materi yang ada nanti dilakukan klik like atau suka untuk setiap materi yang disajikan. Hari ini, hari Minggu tanggal 27 September, pukul 19.30 dan nanti akan berakhir di pukul 19.50 WIB, kita sedang melaksanakan opening workshop Sagusanov Google Classroom. Kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di malam hari ini. Bapak Ibu sebagai peserta wajib absen pada link yang saat ini kami berikan pada saat dimulainya opening workshop pada pukul 19.30 sampai nanti berakhirnya opening ini pada pukul 19.50 WIB.
Dan Bapak Ibu yang melakukan absen akan kami berikan kesempatan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Sementara mohon maaf yang tidak melakukan absen untuk mendaftar di workshop selanjutnya. Selain itu, Bapak Ibu kami minta untuk menulis data berikut ini pada kolom komentar. Ingat Bapak Ibu, pada kolom komentar video yang sedang diputar ini, bukan di kolom chat. Ini akan membantu Bapak Ibu manakala di absen tidak terdapat nama Bapak Ibu, kami bisa telusuri di kolom komentar video ini. Jika ternyata Bapak Ibu telah menuliskan nama, instansi, kabupaten, kota, dan motivasi mengikuti workshop ini di kolom komentar video ini, maka Bapak Ibu akan kami loloskan untuk terus mengikuti workshop ini. Yang keempat, kami meminta Bapak Ibu untuk mengerjakan setiap modul dan merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Karenanya Bapak Ibu harus memiliki channel YouTube, dan bagi yang belum punya channel YouTube, Bapak Ibu bisa lihat pada dua link ini. Bapak Ibu bisa membuat channel menggunakan Android atau Bapak Ibu bisa menggunakan laptop. Bapak Ibu tinggal klik salah satunya, nanti akan masuk di video yang dimaksud. Setelah channel terbuat, Bapak Ibu nanti kami minta untuk belajar cara mengcapture layar Android atau layar laptop Bapak Ibu, karena ini adalah proses pengerjaan tugas yang ada di workshop Sakusanov. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan layar Android, bisa melihat link ini untuk belajar bagaimana cara merekam di layar Android. Namun Bapak Ibu jika menggunakan laptop atau komputer atau PC, Bapak Ibu bisa lihat link ini untuk belajar bagaimana cara merekamnya. Setiap tugas yang sudah Bapak Ibu selesaikan, yakni sudah direkam dan diupload di YouTube, maka Bapak Ibu mengirimkan format nama, instansi, kabupaten, kota, dan link video di channel Bapak Ibu untuk dituliskan di setiap materinya. Dan materi Google Classroom di workshop Sakusanov ini ada 6. 1. Mempersiapkan kelas. 2. Membuat materi kuliah. 3. Mengundang peserta didik. 4. Interaksi pendidik dengan peserta didik. 5. Membuat dan menilai tugas. Dan 6. Membuat video testimoni. Baik, kita masuk di tugas 1. Di tugas 1 ini Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu berkewajiban untuk klik subscribe di channel Berbagi TV jika belum melakukannya. Dan Bapak Ibu kami minta untuk memberikan klik like atau suka di video ini. Ini adalah video materi yang Bapak Ibu bisa langsung play di sini. 1. Header yang berisi tentang identitas kelas, judul mata pelajaran, dan kode kelas. 2. Tab. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung klik di sini. Satu header yang berisi tentang identitas kelas, judul mata pelajaran, dan kode. Ada 2 pilihan, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini atau Bapak Ibu bisa klik di link video materi 1 ini. Nah, di tugas satunya, Bapak Ibu kami minta untuk membuat kelas baru, merubah tema di halaman kelas. Yang ketiga, membuat informasi umum tentang mata pelajaran. Semuanya dicontohkan di video ini. Karena itu, sebelum mengerjakan, sebaiknya seharusnya Bapak Ibu sudah melihat video ini. Kemudian, keempat adalah pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan ketiganya ini, Bapak Ibu harus merekamnya untuk dijadikan video dan diupload di channel YouTube Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagi yang sudah membuat videonya dan mengupload di channel Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal nuliskan ini di video YouTube di atas, yang ini tadi atau yang tadi sudah klik. Bapak Ibu tinggal tuliskan di sini nama, instansi, kabupaten, kota, dan link video tugas, seperti yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu peserta yang lain ini. Mudah bukan?
Setelah selesai, Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan ke tugas yang kedua. Di tugas yang kedua ini, videonya Bapak Ibu bisa tonton dulu untuk bagaimana cara membuat mapel. Seperti tadi, Bapak Ibu bisa klik di sini atau klik di sini untuk bisa dilihat secara langsung di sumbernya, yakni di YouTube. Kemudian klik tombol tambahkan dan klik file. Kita pilih tab upload dari Google Drive yang kita miliki. Silakan klik browse dan kita pilih. Baik. Setelah dilihat, Bapak Ibu kami minta untuk memberikan like atau suka pada video tersebut. Nah, apa tugas yang perlu Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, menambahkan satu topik dan satu subtopik. Ini adalah minimal Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat 2 subtopik juga nggak ada masalah. Yang kedua, Bapak Ibu kami minta untuk menggugah 1 slide materi. Yang ketiga, kami minta untuk menambahkan 1 video dari YouTube. Bagaimana caranya? Semua sudah kita beritahukan di video ini Bapak Ibu. Yang keempat, menambahkan 1 tautan ke materi tambahan. Nah, selama mengerjakan 4 tugas ini, Bapak Ibu diminta untuk merekamnya menggunakan aplikasi screen capture atau screen recorder. Jadi pada saat Bapak Ibu membuatnya, maka prosesnya itu direkam. Ini sebagai bukti autentik bahwa pekerjaan itu memang benar-benar Ibu lakukan. Seperti itu. Bahwa pekerjaan ini benar-benar Bapak dan Ibu lakukan. Yang kelima, seperti tugas sebelumnya, Bapak Ibu menuliskan nama, instansi, kabupaten, kota, dan link video ini pada materi yang kedua di sini. Oke, seperti yang dilakukan oleh peserta-peserta yang ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Baik, jika selesai kita ke tugas yang ketiga. Di tugas yang ketiga ini adalah bagaimana mengundang peserta didik, sehingga kelas yang kita buat itu bisa diakses oleh peserta didik. Nah, tugasnya adalah Bapak Ibu memberikan like atau suka pada video materi ketiga ini. Nah, tampilan ini adalah tampilan milik kita selaku pendidik. Kita bisa klik tab anggota dan mengecek apakah peserta didik yang tadi masuk menggunakan kode yang kita berikan itu sudah berhasil atau belum. Oke. Kemudian Bapak Ibu kami minta untuk mengundang 5 peserta dengan menggunakan kode kelas. Kode kelasnya bagaimana? Kode kelasnya ada di video ini Bapak Ibu. Nanti dilihat videonya sampai selesai. Kemudian mengundang 5 peserta lain melalui email. Jadi, Bapak Ibu akan kami nyatakan kompeten jika di kelas yang Bapak Ibu buat ada 10 peserta. Bagaimana mendapatkan 10 peserta ini? Pertama, Bapak Ibu bisa meminta peserta didik dari Bapak Ibu untuk gabung di kelas tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu bisa minta teman-teman satu kelas ya di workshop ini untuk saling mensupport sehingga di kelas Bapak Ibu ada 5 peserta. Sehingga di kelas Bapak Ibu ada 10 peserta. Jika di kelas Bapak Ibu tidak sampai 10 peserta, maka Bapak Ibu tidak berhak dinyatakan kompeten. Nah, proses yang Bapak Ibu lakukan selama prosesnya, Bapak Ibu kami minta untuk merekamnya di video dan diupload di channel YouTube Bapak Ibu masing-masing. Kemudian, Bapak Ibu mengirimkan tugasnya dengan cara menuliskan komentar di video YouTube dan di grup Facebook. Baik, untuk yang ini tadi saya kelupaan. Jadi di tugas 1 sampai tugas yang terakhir, Bapak Ibu punya kewajiban untuk melaporkan ini selain di
komentar video YouTube, juga di grup Facebook. Jadi ini adalah grup Facebook dari Sagusanov, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan di sini. Nah, ini kemarin yang terakhir adalah tugas Sagusanov Filmora. Nah, Bapak Ibu nanti bisa diganti menjadi tugas Sagusanov Google Classroom. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Jika selesai, kita masuk di tugas yang keempat. Di tugas keempat ini adalah tentang interaksi pendidik dan peserta didik, interaksi guru dengan murid. Nah, untuk tugas 4 ini seperti yang sebelumnya Bapak Ibu, kami minta untuk memberikan suka atau like pada video keempat ini. Caranya untuk melakukan komunikasi dengan banyak siswa, kita pilih centang ini, kemudian kita kirim email. Di sini terlihat di BCC-nya ini ada beberapa email yang akan dikirim. Oke, kita langsung kirim. Baik. Oke. Nah, peserta kami minta untuk melakukan pertama mengirimkan email kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, mengirimkan email kepada lebih dari satu atau semua peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah ada 10 peserta yang gabung di kelas, maka Bapak Ibu kami minta dikirimkan ke 10-10-nya dengan cara yang tadi sudah ada di video. Yang ketiga, interaksi dengan memberikan 5 komentar kelas. Bapak Ibu, di sini ada 5 komentar kelas. Jadi ada 5 peserta yang harusnya melakukan atau memberikan komentar di kelas Bapak Ibu. Kalau kurang dari 5, Bapak Ibu masih belum saya nyatakan untuk kompeten. Karena itu, berpandai-pandailah Bapak Ibu untuk komunikasi dengan peserta lain supaya masing-masing saling bisa mensupport kelas yang ada di workshop kali ini. Bapak Ibu, kami minta merekam prosesnya sehingga menjadi video dan diupload di channel YouTube dan mengirimkan tugas tersebut ke video materi di atas dan di grup Facebook. Jadi di video yang tadi dituliskan seperti yang ditulis oleh peserta-peserta berikut ini. Serta di grup Facebook ya, di grup Facebook. Silakan nanti tuliskan Bapak Ibu. Ini akan menjadi komunikasi kita sebagai peserta dan coach dari Coach Sagusanov. Di sini seluruh materi workshopnya ada Bapak Ibu. Kapan lagi kita untuk menginformasikan kepada pihak lain tentang hal-hal positif yang dilakukan oleh guru-guru Indonesia. Maka kesempatan ini Bapak Ibu, kami ingin meramaikan grup Facebook ini ataupun di channel YouTube dengan karya-karya atau hal-hal positif yang dilakukan oleh guru-guru kita, guru-guru Indonesia. Baik, jika tugas 4 ini sudah selesai, kita masuk di tugas kelima. Tugas kelima adalah membuat dan menilai tugas. Di sini kami minta Bapak Ibu untuk kembali lagi untuk melakukan like dan suka pada video materi 5. Seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat nilainya sudah muncul di tempat siswa. Dengan demikian interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk membuat tugas sudah selesai dilaksanakan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang pertama untuk di tugas 5 ini adalah kami minta untuk membuat tugas. Jadi ini adalah tugas di atas tugas. Bapak Ibu, kami berikan tugas untuk membuat tugas, kan gitu. Yang kedua, kami minta ada 5 peserta yang merespon tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu.
Yang ketiga, Bapak Ibu selaku pendidik mengevaluasi hasil tugas yang dikerjakan siswa tersebut. Yang keempat, minimal ada satu peserta yang dapat melihat nilainya. Jadi ini view-nya peserta, karena di Google Classroom ini ada dua view atau dua tampilan miliknya guru atau pendidik dan tampilan miliknya siswa atau peserta didik. Nah, di tugas 3 ini jelas ini adalah tampilan miliknya guru untuk evaluasi tugasnya, dan di sini adalah tampilan miliknya siswa. Bagaimana siswa melihat feedback atau penilaian yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Keempat tugas ini kami minta untuk direkam prosesnya sehingga para coach nanti bisa menilai untuk bisa melihat proses tugas yang Bapak Ibu lakukan di video yang Bapak Ibu sudah upload di channel YouTube Bapak Ibu. Nah, setelah semua sudah selesai, setelah diupload, maka kewajiban Bapak Ibu adalah untuk menuliskan nama instansi, kabupaten, kota, dan link video punya Bapak Ibu. Jadi link videonya ini bukan link video materi yang tadi sudah saya tunjukkan, tapi link dari punya Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Nah, ini punyanya Pak Sabda Kusumantara. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 Sagusana, Bu. Oke. Dan di grup Facebook. Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini. Jadi setiap tugas Bapak Ibu mengirimkan di sini. Untuk apa? Untuk syiar Bapak Ibu. Barangkali ada guru-guru kita yang sebelumnya tidak mengetahui bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom, bagaimana mengelola kelas di Google Classroom, bagaimana memberikan tugas di Google Classroom. Dengan melihat video Bapak Ibu, maka Bapak Ibu guru ini bisa tertarik untuk mengikutinya. Seperti itu. Dan ketika ada Bapak Ibu guru lain yang ternyata belajar dari video Bapak Ibu dan mendapatkan manfaat, insya Allah menjadi pahala yang akan Bapak Ibu terima. Jika selesai, kita masuk di tugas ke-6. Di tugas ke-6 ini adalah Bapak Ibu mengklik subscribe kalau belum dan memberikan klik suka pada video opening ini. Jadi video opening ini karena di sini sebetulnya sudah tidak ada tugas lagi Bapak Ibu. Ini merupakan video testimoni, yaitu pada saat Ibu dan Bapak sudah mengerjakan kelima tugas ini, maka Bapak Ibu bisa membuat video testimoni minimal 3 menit terhadap pelaksanaan workshop Sagusana Google Classroom ini. Nah, di tugas ke-6 ini, Bapak Ibu kami meminta untuk memberikan subscribe bagi yang terlupa belum memberikan, dan memberikan klik atau like, dan memberikan klik like atau suka pada video opening ini. Jadi video opening ini nanti akan saya ganti dengan video opening yang sedang berlangsung ini Bapak Ibu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena memang tugasnya tidak lagi mengerjakan tugas yang berhubungan dengan Google Classroom, tetapi Bapak Ibu kami minta untuk membuat video testimoni tentang pelaksanaan workshop Sagusana Google Classroom ini. Video ini mempunyai aturan minimal 3 menit Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu videonya nggak sampai 3 menit, kami mohon maaf, maka masih belum kami nyatakan kompeten. Dan kalau misalnya masih ada kesempatan, silakan dibuat lagi video testimoni ini dengan durasi minimal 3 menit. Nah, video testimoni ini adalah video kesaksian atau pernyataan yang Bapak Ibu lakukan atas rasa puas terhadap workshop yang ada. Jadi namanya testimoni adalah sesuatu yang sifatnya happy, ya. Kalau yang belum puas ya maka nggak perlu untuk membuat video testimoni ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu merekam prosesnya. Maaf untuk yang keempat ini,
Bapak Ibu kami minta untuk mengupload video tersebut ke channel YouTube Bapak Ibu masing-masing dan dikirimkan ya di video opening ini dan di grup Facebook Sakusanov dengan format yang sama dengan tadi. Baik Bapak Ibu, jika ke-6 tugas ini sudah Bapak Ibu lakukan di antara tanggal 27, 28, 29, 30 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober, maka Bapak Ibu kami nyatakan kompeten dan Bapak Ibu berhak atas sertifikat yang kami berikan. Kemudian para coach ya, di dalam workshop ini nanti Bapak Ibu akan dibagi kelas-kelas dan masing-masing kelas itu ada coach-coach yang terdiri dari guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti dan sudah kompeten pada saat di workshop Sakusanov Google Classroom untuk para coach atau istilahnya TOC, Training of Coach Sakusanov Google Classroom. Dan nanti Bapak Ibu nanti akan dibimbing dan akan dipandu oleh kawan-kawan guru-guru hebat di seluruh Indonesia ini supaya sebelum tanggal 2 itu sudah selesai bekerjanya dan dinyatakan kompeten. Nah, bagi Bapak Ibu yang kami menilai bahwa Bapak Ibu punya kinerja bagus, punya kerjasama yang bagus dengan peserta, aware dengan peserta, suka memberikan bantuan kepada peserta, maka Bapak Ibu siap-siap saja untuk kami undang juga menjadi salah satu coach kebanggaan kami di Sakusanov, khususnya untuk materi ampuh Sakusanov Google Classroom. Sampai ketemu di tugas selanjutnya Bapak Ibu, sampai ketemu di workshop selanjutnya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ini semua kami lakukan demi tertibnya workshop yang kami lakukan di Sakusanov Google Classroom ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya dan sampai ketemu di workshop selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.